Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Kalisa, Fakultas Jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, sebelumnya mungkin Kakak bisa perkenalkan diri sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Kiki Ulansari, biasa dipanggil Kiki. Sebelumnya dari kampus mana, Kak? Kebetulan saya kuliah di Institut Ilmu Kesehatan Pelani. Oh, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin langsung saja di sini. Sebelumnya saya ingin meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil rekaman dalam bentuk video dan juga audio. Apakah Kakak bersedia? Iya, bersedia. Baik. Nah, adapun ini surat perizinan atas kesediaan Kakak dalam pengambilan perekaman ini, dan nanti juga rekaman ini akan dijaga kerahasiaannya oleh Kakak. Baik, silakan. Maaf ya Kak, penulisannya agak lama. Iya, enggak Pak. Oh iya Kak, mohon ini diisi juga tanda tangannya Kak. Oh, Sini. Terima kasih. Baik, kemudian adapun penjelasan saya terkait dengan tujuan wawancara kali ini, di mana tujuan saya kali ini untuk melakukan wawancara itu terkait dengan sebelumnya subjek saya yang memang merupakan teman dekat Kakak. Nah, maka dari itu wawancara saya ini bertujuan untuk menggali lagi kepastian dari jawaban teman Kakak ke Kakak, memastikan jawabannya. Jadi di sini tujuan saya melakukan wawancara untuk memastikan jawaban yang telah dipaparkan oleh teman Kakak pada wawancara yang telah saya lakukan. Nah, baik, mungkin langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu apakah benar teman Anda itu akhir-akhir ini mengalami gejala fisik seperti sakit kepala atau pusing beberapa minggu ini? Ya, benar. Akhir-akhir ini memang teman saya sering mengeluh pusing ataupun sakit kepala ke saya. Soalnya kebetulan kan akhir-akhir ini memang tugas dari kampus ya cukup banyak, dan deadline-nya juga cukup bertabrakan. Jadi mungkin itu salah satu Penyebab dari sakit kepalanya itu. Kemudian apakah benar sakit kepala teman Kakak ini sangat mengganggu aktivitas yang dilakukannya? Ya, tentunya itu sangat benar ya, karena kan dimana ketika contohnya saja, bukan hanya teman saya, tentunya ketika orang mengalami sakit kepala tentunya kan dia butuh waktu untuk istirahat. Nah, dimana saat itu pasti aktivitasnya akan jadi terhambat. Oh ya, jadi mereka itu juga susah untuk berpikir. Iya. Dan mungkin Kakak juga mengalami hal itu, jadi tahu lah. Tentunya sih ya seperti itu, karena kan tugas kami ya Hampir sama ya. Baik, kemudian apakah benar penyebab dari sakit kepala ini memang teman Anda ini karena tugas yang menumpuk? Ya, itu sangat benar sekali sih, karena dia kan juga sering curhat ke saya. Ya, tugasnya akhir-akhir ini kan memang sangat-sangat banyak ya. Jadi salah satu penyebab dari sakit kepalanya itu ya gara-gara tugas. tugas.
Tugas yang menumpuk ya Kak. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini mengalami stres akademik terkait dengan akademik? Kalau setahu saya ya, teman saya ini tidak mengalami stres akademik ya, alhamdulillah. Kalau kayak stres akan tugas Kak? Kalau stres ya mengenai tugas tentunya pasti dia stres lah. Oh, karena lagi tuh alasannya karena tugas yang Iya. banyak sih, kemudian deadline-nya bertabrakan. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini sangat dirugikan dengan kondisi stres yang dialaminya tersebut? Ya tentunya itu sangat benar ya. Tentunya kondisi stresnya itu sangat merugikan ya. Merugikan untuk aktivitasnya Ya, karena itu sangat merugikan aktivitasnya karena ya seperti tadi yang dikatakan bahwa aktivitasnya jadi terhambat. mengalami masalah sulit untuk sulit untuk mengerjakan suatu Iya. hal karena sedang stres. Iya. Kemudian apakah benar teman kakak ini lagi-lagi mengalami stres karena tugas? Itu sangat benar ya. Tentunya teman saya sangat stres dalam masalah tugas. Jadi stresnya ini memang sudah betul-betul fit disebabkan oleh tugas yang menumpuknya. Iya, itu sangat benar Kak. Baik. Kemudian, apakah benar teman kakak ini termasuk orang yang menanggapi dengan biasa terhadap orang baru yang dijumpainya? Menurut saya sih itu benar ya karena kan setiap orang yang ditemukan juga beda-beda. Kita kan juga nggak bisa samain semua orang, tentunya semua orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin menurut kakak, teman kakak itu setiap berjumpa seseorang itu tidak semata-mata langsung akrab begitu, Iya. harus melalui proses seperti Ya, proses adaptasinya juga kalau teman saya ini agak lama ya. Dan seperti dia lalu seperti kakak sewaktu bertemanan dengan teman kakak itu. Iya. Jadi tidak sama ya kak? Iya, nggak sama. Baik. Apakah benar teman kakak ini termasuk tipe yang introvert dan extrovert menurut kakak? Menurut saya teman saya ini dia termasuk tipe yang introvert sih. Sejauh ini yang kakak lihat Iya. introvert seperti kayak tidak terlalu pergaulannya itu tidak. Ya, dia kayak tidak terlalu aktif dalam pergaulan kayak kalau jika bertemu orang baru proses beradaptasinya ya butuhkan waktu yang cukup lama. Jadi teman kakak ini termasuk dalam introvert yang tidak terlalu yang bagaimana ketemu orang tidak terlalu wah begitu. Baik. Kemudian apakah benar interaksi sosial teman kakak ini tidak sama terhadap semua orang? Ya, itu benar sih, interaksi teman saya ini tentunya tidak sama kepada setiap orang ya. Karena seperti yang saya katakan tadi kan setiap orang pasti berbeda-beda. Memiliki perbedaan dalam proses perjalinan hubungan. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Nah, itu yang termasuk introvert dan extrovert. Baik. Kemudian, apakah benar teman Anda ini tipe yang mudah dipengaruhi oleh teman dekatnya? Ya, menurut saya ya itu benar sih, karena dimana ya mungkin salah satu contohnya ya ketika saya bepergian bersama kemudian saya ingin membeli sesuatu yang menurut saya itu yang sangat-sangat disukai kakak. Ya, kemudian dia kan Kadang-kadang dia juga tiba-tiba kan saya mengajaknya ya. kemudian dia ya langsung iya aja. Mengikut-ikut terkait tentang apa yang kakak beli. Ya seperti itu. Jadi teman kakak ini termasuk tipe yang mudah ikutan, Iya. apalagi Menurut pengaruh. saya begitu sih. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini memiliki pengalaman kerja? Kalau berbicara tentang kerja itu sih kayaknya Masih. belum ya, tapi kita memang pernah praktik di salah satu rumah sakit. Rumah sakit. Itu kira-kira dalam praktiknya itu di rumah sakit itu berapa lama kak?
Kalau nggak salah praktiknya mungkin sebulan. Oh, sebulan ya kak. Baik, kemudian apakah benar teman kakak ini dapat bisa dengan cepat beradaptasi pada suatu tempat kerjanya itu? Ya benar, teman saya ini pada saat kita sedang praktik di suatu rumah sakit, alhamdulillah dia cepat dalam beradaptasi. Alasan dari penyebab dari cepatnya adaptasi teman kakak itu disebabkan oleh apa? Salah satu penyebabnya ya, karena alhamdulillah di sana kayak rekan-rekan Kerja teman tenaga kesehatan yang di sana alhamdulillah semuanya ramah-ramah. Oh, jadi itu membuat teman kakak itu merasa nyaman sehingga dia tuh bisa beradaptasi dengan nyaman juga sehingga cepat juga beradaptasinya terhadap orang-orang sekitar. Baik. Kemudian, apakah benar teman Anda ini pernah mengalami masalah di tempat kerjanya? Iya benar, karena saat praktik kan pasti, apalagi itu kan pengalaman pertama kali. Iya. Jadi setiap pulang praktik pasti kita sering Menceritakan pengalaman. bagaimana keseharian kita. Iya. Kebetulan saat itu dia curhat ke saya kalau ternyata dia salah ngambil alat. Jadi dia memiliki masalah. Nah, masalah tersebut apakah sangat berdampak bagi keberlangsungan aktivitas teman kakak di rumah sakit itu? Tentunya sangat Berpengaruh ya. Oh, dia itu teman kakak semakin berhati-hati, Iya. menjadi berhati-hati dalam setiap apa yang dikerjakannya. Baik. Kemudian, apakah dalam curhatan dari teman kakak itu apa yang kakak berikan untuk membuatnya kembali semangat dan bangkit dan tidak terlalu berlarut dalam masalah tersebut? Ya tentunya saya selalu support dia untuk lebih fokus, Berhati-hati. meskipun kayak pasti pikirannya ya Masih tentu teringat akan Ya. hal itu. tapi sebisa mungkin saya support dan untuk agar dia tidak terlalu berlarut-larut dalam kejadian tersebut. Baik. Kemudian, apakah benar teman kakak ini sekarang menjalani pendidikan alhamdulillah dengan nyaman? Ya benar, alhamdulillah sejauh ini pendidikan teman saya berlangsung dengan aman. Apakah teman kakak pernah curhat terkait dengan apakah dalam pendidikannya itu memiliki masalah atau memang alhamdulillah sudah memang nyaman? Alhamdulillah sejauh ini masih aman-aman aja ya. Soalnya lingkungannya juga aman-aman aja, kayak teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, semuanya kan saling mensupport ya. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Baik. Kemudian, apakah benar teman Anda ini mendapatkan dukungan yang baik ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan sekarang ini? Ya itu tentunya benar ya. Teman saya ini itu sangat mendapatkan dukungan dari apalagi dari Keluarga. kedua orang tuanya ya. Kebetulan juga cita-citanya ini kebetulan orang tuanya juga memang sebenarnya sangat menginginkan anaknya ini jadi kuliah di pendidikan yang ini. Jadi sama-sama menguntungkan bagi teman kakak dan juga keluarga. Iya. Baik. Kemudian, apakah benar teman Anda ini tidak mengalami masalah dalam keputusan untuk melanjutkan pendidikan seperti apakah ia tidak memiliki perasaan khawatir untuk kedepannya? Alhamdulillah setahu saya dalam pengambilan keputusan untuk mengambil pendidikan ini alhamdulillah aman sih. Karena memang mungkin dari dianya juga memang sudah bertekad untuk mengambil pendidikan ini. Ya kebetulan juga cita-citanya dari kecil ya. Baik. Kemudian, apakah benar teman Anda ini belum menikah? Ya itu sangat-sangat benar ya Kak. Ya, baik. Kemudian,
Baik, selanjutnya yaitu apakah benar teman Anda ini memang fokus pada pendidikan saja atau fokus pada menjalin hubungan dengan seseorang? Menurut saya ya Kak, teman saya ini memang untuk sekarang ini dia memang lebih fokus ya ke pendidikan. Namun di sisi lain juga ya tentunya dia memiliki teman dekat ya. Cuman dia memang lebih memfokuskan ya ke pendidikan. Untuk sekarang fokus pada pendidikan. Oh, baik. Kemudian apakah benar teman Anda ini tidak tertarik dengan sesama jenis? Ya benar, teman saya sejauh ini alhamdulillah masih normal. Baik. Kemudian apakah benar teman Anda sekarang ini tuh tidak memiliki ketertarikan dengan seseorang? Menurut itu sih salah ya Kak. Soalnya akhir-akhir ini kayaknya dia lagi deket deh sama seseorang. Bisa dilihat dari sikapnya. Meskipun dia nggak cerita yang terlalu banyak sih ke saya, tapi saya tuh bisa nilai kalau dia tuh lagi dekat sama seseorang. Oh, baik. Jadi teman kakak ini memiliki ketertarikan Iya. dengan seseorang atau bahkan memiliki hubungan malah. Oh, baik. Bisa dibilang begitu sih Kak. Baik. Kemudian apakah benar teman Anda ini memiliki perkembangan yang aktif sejak jenjang TK? Mengenai perkembangan yang aktif saat TK itu saya kurang tahu ya Kak, soalnya kami juga nggak pernah cerita tentang masa lalu yang Iya. sejauh itu. Baik. Kemudian apakah benar teman Anda ini tidak memiliki komplikasi pada proses kelahirannya? Kalau itu benar sih Kak, soalnya kalau mengenai masalah Komplikasi. masalah Kelahiran. pada saat kelahiran kita pernah saling bertukar cerita. Kemudian dia cerita kalau alhamdulillah saat itu ibunya tidak pernah mengalami komplikasi. Pada kelahirannya. Iya. Baik. Kemudian apakah benar teman Anda memiliki penyakit asam lambung? Iya benar, teman saya memang mengalami asam lambung. Kira-kira asam lambungnya ini tuh muncul pada saat apa? Asam lambungnya ini biasanya muncul ketika banyak pikiran atau ya stres. Stres. Mirip sih, intinya mengenai itulah. Jadi asam lambungnya itu terjadi pada waktu tertentu. Iya. Contohnya banyak pikiran. Baik. Kemudian apakah benar teman Anda ini sudah jarang mengalami asam lambung yang naik? Untuk akhir-akhir ini ya udah jarang, soalnya sekarang juga dia sudah lebih sekarang dia udah bisa ngontrol ya, meskipun banyak pikiran dia juga udah belajar ngatur semuanya supaya dia tertata dengan baik. Walaupun masih ada beberapa. Kemudian apakah benar asam lambung teman kakak ini kambuh pada saat banyak pikiran? Iya benar, soalnya memang asam lambung teman saya ini sering kambuh ketika pikirannya banyak. Pikirannya lagi kacau. Sudah banyak pikiran ini. Iya. Kemudian apakah benar teman Anda ini ketika mengalami asam lambung akan kesulitan beraktivitas? Itu benar ya Kak, tentunya kan ketika dia asam lambungnya kambuh, tentunya aktivitasnya jadi terhambat, sulit untuk beraktivitas karena lebih fokus untuk istirahat. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini ketika mengalami stres tidak menceritakan kepada keluarganya dan hanya pada teman dekatnya saja? Kalau itu sih Kak, itu memang benar ya, ketika ini teman saya itu lebih nyaman cerita ke saya sebagai teman dekatnya daripada keluarga, karena kan kita juga kalau semuanya kita ceritakan ke keluarga orang tua bisa jadi itu jadi Beban
beban pikiran buat orang tua kita dan menjadi mungkin khawatir terhadap iya, jadi mending ceritanya ke teman-teman aja. Dan hal itu juga mendapatkan hal positif karena saling satu sama lain mendukung begitu. Ya baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini mengalami perkembangan fisik pada berat badannya yang naik turun? Ya memang benar sih Kak, perkembangan kalau mengenai perkembangan fisik yang berat badannya yang turun naik itu memang benar, dimana kayak kayak semacam bulan lalu mungkin BB-nya turun, kemudian di yang sekarang alhamdulillah BB-nya sekarang lagi naik. Apakah berat badannya itu dipengaruhi oleh stres? Mungkin salah satunya dipengaruhi ya oleh stres. Oke, baik. Jadi stres akademik itu juga menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan fisiknya itu yaitu berat badannya. Iya. Kemudian, maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Kemudian apakah benar teman kakak ini mengalami tinggi badan yang tidak mengalami perubahan atau penambahan dari tahun sebelumnya? Kalau mengenai itu sih Kak, saya juga nggak tahu sih, tapi tidak terlalu kayaknya enggak deh, soalnya kan kebetulan saya satu SMA ya. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang ya tingginya masih segitu-gitu aja. Oh, jadi tidak mengalami perubahan ya. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini apakah benar teman kakak ini tidak terlalu terganggu akan hal tidak bertambahnya terkait dengan tinggi badan? Iya benar, alhamdulillah mengenai itu sih ya teman saya ini nggak terganggu sih dengan hal itu. Oh, tidak terlalu memikirkan kritikan. Iya. Kemudian apakah benar teman kakak ini tidak memiliki masalah mental karena stres akademik ini? Mungkin iya sih Kak, karena kan ya seperti tadi ya, ketika banyak pikiran ya tentunya mengenai tugas, tentunya teman saya ini pasti stres. Saya pun juga begitu. Oh iya, baik. Jadi memiliki masalah mental sedikit. Ya, bisa dibilang begitu. Baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini pernah merasakan khawatir terkait dengan suatu hal? Ya benar, tentunya teman saya ini ketika mengenai suatu hal apapun itu sih, tentunya dia merasa khawatir. Contohnya ya dalam kayak pemberian tugas, kemudian deadline-nya ini udah bertabrakan ya, udah dekat juga, kemudian bertabrakan juga dengan matkul lain, sehingga mengakibatkan khawatir. Ya, kemudian di situasi tersebut juga ya namanya juga manusia ya pasti ada kendala ya. Oh iya. Tentunya kita ya khawatir. Baik. Kemudian apakah benar teman anda ini pernah mengalami kesehatan mental yang down? Menurut saya ya Kak, kayaknya untuk sejauh ini. Iya, untuk sejauh ini nggak pernah deh. Oh baik. Jadi alhamdulillah belum. Iya, alhamdulillah. Oh baik. Kemudian apakah benar teman kakak ini memiliki emosi yang tidak normal ketika mengalami menstruasi? Kalau itu sih memang benar ya. Ya namanya juga perempuan ya. Saat menstruasi kan hormonnya ya tidak stabil. Iya, tidak stabil. Jadi misalnya emosinya. Iya. Kemudian apakah benar teman kakak ini memiliki perilaku ketika marah itu maka ia akan melampiaskannya kepada seseorang atau orang sekitarnya? Ya, itu benar banget Kak. Contohnya ya saya. Oh, pernah Kak? Ya, bisa cerita dikit? Iya, contohnya. Kayak semisal dia nih lagi ngalamin masalah ya. Kebetulan dia juga lagi menstruasi, jadi hormonnya nggak stabil ya. Terus kan saya cuman nanya halnya yang
hal yang wajar aja. Tiba-tiba dia kayak emosinya meledak-ledak ke saya, padahal itu kan yang saya tanyakan cuma hal sepele ya. Oh, baik. Kemudian, apakah benar teman kakak ini jarang berlarut-larut pada suatu emosi yang dirasakannya? Ya itu benar sih Kak, soalnya alhamdulillah kita kan juga ya Sebagai pertemanannya teman. ya alhamdulillah baik sih, kita kan saling support satu sama lain. Baik. Jadi dia nggak terlalu berlarut-larut. Baik, kemudian apakah teman kakak ini mengalami perubahan dalam interaksi sosial jika dibandingkan dengan sekarang dan yang dulu? Iya benar sih Kak. Kebetulan kan saya satu SMA ya dulunya. Jika dibandingkan dengan pada yang sekarang, dulunya tuh dia bisa dibilang ya seperti tadi ya introvert. Tapi introvertnya itu lebih yang Lebih introvert tertutup. ya begitu dulunya. Sedangkan yang sekarang? Alhamdulillah yang sekarang ada perkembangan lah. Oh, dari Iya. lebih Lebih terbuka. iya lebih terbuka, lebih beradaptasi ketika bertemu Dengan orang orang baru. ya mungkin agak sedikit cepat ya. Beradaptasinya. Iya. Baik. Kemudian baik, selanjutnya apakah benar teman Anda ini baru memiliki teman di saat jenjang SMA? Mengenai itu, apakah teman saya yang baru memiliki teman ya di jenjang SMA? Ya. Itu kurang tahu sih Kak, soalnya kebetulan kan saya dengan teman saya ini ketemunya ya pas di sekolah menengah atas ya, Oh, jadi SMA. ya mungkin di lingkup kayak pas SMP atau Yang yang sebelum-sebelum. sebelumnya lah, di situ saya kurang Kurang tahu. tahu. Tapi pas ketemu kakak itu, pas SMA itu, memang teman kakak itu sudah menjalin suatu pertemanan. Salah satunya dengan kakak. Iya, pas SMA alhamdulillah udah memiliki teman dekat ya. Alhamdulillah teman dekatnya juga banyak. Oh, lumayan banyak pas SMA. Iya, salah satunya ya saya. Baik. Kemudian terakhir kak, apakah benar teman kakak ini tidak pernah mengalami konflik dalam pertemanan? Kalau mengenai itu sih Kak, ya tentunya pasti pernah lah. Oh, pada setiap pertemanan. Ya namanya juga manusia pasti ada yang pasti persepsi kita Berbeda-beda. terkadang yang ya berbeda-beda lah. Oh, jadi contoh salah satu konflik pertemanan itu terkait dengan perbedaan pendapat mungkin? Iya, salah satunya ya mungkin gitu ya Kak. Perbedaan pemikiran. Iya. Tapi saat adanya konflik dalam pertemanan kakak itu, apakah dalam perbaikannya itu bisa cepat atau prosesnya itu lama kembali dekat gitu? Alhamdulillah proses dalam kita berbaikan ya, alhamdulillah prosesnya ya cepat. Alhamdulillah tidak kita terlalu berlama. Iya, kita kan alhamdulillah dalam menghadapi ya masalah-masalah kita, alhamdulillah kita menghadapinya ya dengan cara yang udah dewasa. Jadi kayak gak usah yang kayak Terlalu- anak-anak begitu. Terlalu berlarut dalam Iya. masalah. Baik. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya yang sempat saya berikan pada kakak pada kesempatan wawancara kali ini. Kalau mungkin dari kakak, apakah ada pertanyaan terkait dengan teman kakak yang mungkin penting menurut kakak tapi belum saya pertanyakan pada kali ini? Alhamdulillah sejauh ini pertanyaannya ya alhamdulillah sudah cukup ya. Lumayan berapa? Jadi juga menurut saya jawaban-jawaban yang telah kakak sampaikan tadi itu sudah lumayan sangat menjawab dari pertanyaan saya dan bisa sangat membantu dalam penyelesaian tugas saya ini. Dan saya juga turut berterima kasih atas kesempatan dan atas kesediaan kakak untuk melakukan wawancara pada kali ini dan mengambil waktu kakak dari sibuk-sibuknya. Ya baik, mungkin itu saja wawancara kita pada kali ini dan siapa tahu mungkin di lain apakah nanti jika terdapat jawaban yang masih kurang, apakah saya bisa mengontak kakak?
Ya tentunya itu sangat bisa ya. Oh, jadi boleh. Oh, baik. Terima kasih sekali lagi Iya. dan mungkin kita akhiri pada pertemuan wawancara kali ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi